Perkenalkan, saya Perawat Nuri. Saya mahasiswa Poltekkes Negeri Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini. Hari ini saya dinas dari jam 7 sampai jam 2 ya Ibu. Saya yang akan merawat Ibu selama di rumah sakit ini. Ibu bisa perkenalkan diri, nama lengkapnya? Nama lengkap Siti Nur Aziza. Ibu senang dipanggil dengan siapa? Ibu Aziza. Baik, Ibu Aziza. Bagaimana kabar Ibu saat ini? Baik. Bagaimana perasaannya saat ini, Bu? Rasanya marah dan kesal. Baik. Dari data yang saya baca, Ibu itu alasan masuknya karena mendengar seseorang mengejek. Kira-kira yang menyebutkan itu apa ya, Ibu? Saya merasa orang-orang tidak suka sama saya. Suara itu mengejek saya. Baik, Ibu. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Setia. Pertama, berapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Hampir setiap hari, kadang pagi, siang, malam juga pernah. Berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung, Ibu? Biasanya beberapa menit, tapi kadang sampai berjam-jam juga. Dari mana sih Ibu merasa suara itu tuh terdengar? Seperti dari luar kamar, kadang seperti ada yang berbisik di telinga. Gitu ya Ibu. Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Kelompatan semua. Aku yang nomor berapa belum aku baca, yang nomor 3 malah nomor 4. Ini 3. Ini 3 benar. Di itulah ya nanti. Nomor 3 ya. Dari mana Ibu merasa suara itu tuh terdengar? Seperti di luar kamar, kadang seperti ada yang berbisik di telinga. Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Sangat keras, sampai saya menutup telinga saya. Apakah Ibu yakin suara itu tuh berasal dari diri sendiri atau dari luar? Saya yakin itu suara berasal dari luar, seperti ada yang berbicara dengan saya. Seberapa sering isi suara yang Ibu dengar itu bersifat negatif? Hampir selalu negatif, jadi suaranya sering mengejek, dasar bodoh. Apa isi suara yang Ibu dengar? Dia bilang, saya bodoh, tidak berguna, dan kadang menyuruh saya untuk tidak keluar kamar sama sekali. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar? Sering sekali, hampir setiap kali suara itu muncul, saya gelisah. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Sangat tidak nyaman, sampai saya sulit untuk tidur. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan Ibu sehari-hari? Sangat besar sekali, sampai saya jadi malas untuk bergaul dengan orang-orang dan tidak mau makan dan ingin sendiri terus. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Hampir tidak bisa sih. Kadang saya coba tutup telinga seperti ini, tapi tetap aja suara itu masih terdengar. Baik, sebelumnya apakah Ibu tahu cara mengontrol halusinasi dengan benar, Ibu? Tidak. Baik, bagaimana kalau kita berdiskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan teknik menghadi? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Apakah Ibu belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi, misalnya suara yang tidak didengar orang lain? Apakah Ibu tidak bisa membedakan antara realita dengan halusinasi? Apakah Ibu membutuhkan teknik mengontrol halusinasi ini, Ibu? Iya, sangat butuh sekali. Baik, Ibu. Ibu ingin berapa lama kita berbincang-bincang? Mungkin 15 menit cukup, Ibu? Cukup. Ibu ingin berbincang-bincang di mana, Ibu? Di sini saja. Baik, Ibu. Hari ini kita akan belajar cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latihan cara yang pertama, yaitu dengan cara menghardik. Apakah Ibu sebelumnya sudah mengerti apa yang dimaksud menghardik? Tidak. Jadi teknik menghardik ini yaitu cara mengontrol halusinasi, khususnya suara-suara, dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas.
Dengan latihan ini tujuannya itu agar ibu merasa lebih berkuasa atas halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata atau tidak. Yang harus dipersiapkan yaitu ada waktu, komitmen, dan kesiapan mental ibu, dan ibu harus tahu posisi di mana ibu sedang sendiri atau di keramaian. Caranya apakah ibu mengerti? Tidak. Baik, saya akan mempraktikkan dahulu, baru ibu nanti mempraktikkan kembali apa yang telah saya lakukan. Ketika sedang sendiri, ibu bisa menggunakan cara ini. Begini ya ibu, jika suara itu muncul, katakan dengan keras, pergi, pergi, saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu, sambil menutup telinga. Seperti ini ya ibu. Ketika ibu sedang di keramaian, ibu cukup katakan di dalam hati saja. Apakah ibu sudah mengerti? Mengerti. Coba sekarang ibu ulangi lagi seperti apa yang saya lakukan tadi. Pergi, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Wah, ibu bagus sekali. Ibu sudah bisa mempraktikannya. Bagaimana perasaan ibu setelah mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik? Mungkin saya cukup lumayan lega karena sudah mengetahui cara teknik menghardik. Baiklah, ibu masih ingat tidak tadi kita berbincang-bincang dan belajar apa? Tentang cara mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik. Coba ibu sebutkan lagi apa itu pengertiannya menghardik ibu? Menghardik itu cara mengontrol halusinasi dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut dengan tegas. Tujuannya ibu? Tujuannya agar saya merasa lebih berkuasa atas halusinasi dan dapat membedakan mana yang nyata dan tidak. Apa saja sih yang perlu disiapkan ibu? Yang dipersiapkan itu waktu, komitmen dan kesiapan mental. Baik ibu, bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi? Coba ibu praktekkan kembali. Pergi, pergi, saya tidak mendengar suara kamu palsu. Ibu bagus sekali. Ibu sekarang mari kita masukkan jadwal harian ibu ya. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat ibu halusinasi, ibu nanti coba praktekkan latihan tadi ya ibu. Ibu lakukan itu sampai suara itu hilang atau tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari atau di saat ibu mendengar suara tersebut. Apakah ibu mengerti? Mengerti. Baiklah ibu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain? Cara yang kedua yaitu dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah ibu bersedia? Sedia. Besok saya akan kembali data sekitar pukul 9. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit ya ibu. Untuk tempatnya ibu ingin di mana? Di sini saja. Baik, kalau begitu jika sudah cukup saya izin pamit dulu. Sampai bertemu besok ya ibu. Permisi.